teman-teman semua yang jawab salam masuk surga, yang tidak jawab salam semoga tidak masuk angin. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keikhlasan gaji dalam pendidikan, legalitas penerimaan gaji bagi tenaga didik. Dalam bekerja pasti ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik instansi maupun pendidik. Instansi berhak mendapatkan suatu atas hasil pekerjaan pendidikan, kewajiban memberikan imbalan atau gaji kepada pendidik yang sudah bekerja kepadanya. Begitupun sebaliknya, karena pada hakikatnya manusia bekerja untuk memenuhi keekonomian dan mensejahterakan hidup. Nah, terkait pemberian gaji, dalam Islam juga mengatur hukum dan ketentuan pemberian gaji kepada pekerja. Nah, baiklah, saya akan membacakan hadis tentang keikhlasan gaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadathani Sidanu benu Mudaribin Abu Muhammadil Bahiliyau hadatsana Abu Ma'asharil Basriyu huwa saduqun syufu wanu Yazidul Bara'u qala hadatsani Ubadullahi wanul Nasi Abu Maliki Ani bni Abi Mulaikata Ani bni Abbasin an nafaran min ashabi Nabiya sallallahu alaihi wasallam maru bimayin fihim ladigu au salimun fa'arada lahum rajulun min ahlil ma'i faqala hal fikum min raqi inna fil ma'i rajulan ladifan awas saliman fatalaqa rajulun minhum faqara bifatihatil kitabi ala sa'in fabara faja'a bishai ila ashabihi faqarihu dahlika faqalu aqad data ala katabillah ajran hatta qadimul wadinata faqalu ya Rasulullahi akhada ala kitabillahi ajran faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ahaqu ma aqdatum alaihi ajranu kitabillahi, yang artinya Saidan bin Muhadarib Abu Muhammad al-Bahili memberitahu kami Abu Mashhar al-Basri adalah Saduk Yusuf bin Yazid al-Bara. Dia berkata, Abu Yad Allah memberitahukan Al-Akhnas Abu Malik atas wewenang Ibnu Abi Mulaika atas wewenang Ibnu Abbas, sekelompok sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memberinya damai sejahtera dan berkata dan berkah Allah bersertanya. Mereka melewati air dan di antara mereka ada seorang lelaki yang segar atau sehat. Lalu didatangkanlah seorang laki-laki dari kalangan penghuni air dan bertanya, apakah ada seorang perempuan di antara kalian? Sesungguhnya di dalam air itu ada laki-laki yang segar atau sehat. Kemudian pergilah seorang laki-laki di antara mereka dan dia membacakan pembukaan kitab itu kepada seseorang yang menghendaki, lalu disembuhkan. Ia menyampaikan kesalahan itu kepada para sahabatnya, namun mereka tidak menyukainya. Kemudian mereka berkata, kamu telah mengambil pahala sesuai kitab Allah, hingga mereka sampai kepada Madinah. Dan mereka berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengambil pahala sesuai dengan kitab Allah. Maka Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata, salam dan berkah Allah bersertanya. Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil adalah
ada pahala baginya menurut kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikut ada kualitas sanad dan matan. Hadis ini dikatakan sahih karena mukharij hadisnya adalah Imam Bukhari. Sanad dan matannya bersambung dan tidak terputus. Alasan hadis ini dikatakan sahih karena diriwayatkan oleh Saidan bin Mudarib, Abu Muhammad al-Bahili, Abu Mashhar al-Bashir, Saduk Yusuf bin Yazid, Al-Bara al-Akhnas, Abu Malik, Ibnu Abi Mulaika, dan Ibnu Abbas. Nah, teman-teman, di sini kita masuk di penjelasan hadis. Penjelasan hadis ini ada Syekh Atiyah Muhammad Salim dalam Syarah Bulugh Al-Maram menjelaskan bahwa berdasarkan hadis, hukum menerima upah atau gaji dalam pengajaran Al-Quran atau membacakannya ada beberapa pendapat. Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, jika pemberian upah atau gaji dari kehendak sendiri dari orang yang diajar atau yang dibicarakannya, boleh saja. Yang kedua, jika upahnya mengajar atau diberi upah karena membaca Al-Quran, tidak diperbolehkan. Ibnu Hamzah Al-Husain Al-Hanif Ad-Damsyiki mengatakan bahwa hadis yang telah penulis cantumkan di atas menjadi alasan kebolehan mengobati penyakit dengan membacakan ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu adalah obat syifah bagi manusia, bagi hati dan jasad mereka. Dan ini juga menjadi dalil tentang kebolehan mengambil upah dari membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Imam Al-Qalyubi juga mendapat di dalam kitabnya yaitu Bismillahirrohmanirrohim wa nasoha lajirata li tajhizami tudaflu wa ta'alima Al-Quran. Nah, kesimpulannya, larangan secara mutlak dan secara tegas dalam sistem gaji, honor, dan upah dalam pendidikan dan pengajaran, tetapi tergantung pada kondisi yang dihadapi karena memungkinkan kompromi pada hadis-hadis sahih yang lahirnya kontra. Nah, yang berikut ada pelajaran yang dipetik dari hadis. Pelajaran yang dipetik dari hadis yaitu bolehnya menerima upah dalam pengobatan orang sakit dengan ruqyah, membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bolehnya pengajian, honor ataupun upah bagi para guru, pegawai dan karyawan dalam sistem pendidik dan pengajaran. Selain hadis di atas, adapun hadis yang menjelaskan perintah membayar upah yaitu Haddatsanul Abbasu bnu Al-Walid Dimashqiyu Haddatsana Wahabu bnu Sa'id bini Atiyata Sulamiyu Hadasana Abdurrahmani bnu Zaidi bani Assalama an abihi an abdi lahi bani Umar kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atu ajira akhrahu qabla an yajifa arrahuhu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimashqi berkata telah menceritakan kepada kami Wah bin Sa'id bin Atiyah As-Salami berkata telah menceritakan kepada kami Abu Darrahman bin Sa'id bin Aslam dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Itu berdasarkan hasil yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa
Secara hukum syariah, boleh mengambil honor atau upah dalam mengajar pelajaran agama, boleh menerima upah dalam pengobatan orang sakit dengan ruqyah atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehnya pengajian, honor atau upah bagi para guru, pegawai, dan karyawan dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Baiklah, mungkin hanya sampai di situ saja materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.